Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan mudah-mudahan informasi apa yang saya sampaikan pada teman-teman semua bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Tentunya tentang seputar farmasi, seputar obat-obatan, dan seputar dunia kesehatan. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang surat izin praktek. Jadi teman-teman tenaga kesehatan itu setiap kali melakukan praktek atau melakukan pelayanan itu wajib memiliki surat izin praktek. Nah, surat izin praktek ini bisa diterbitkan oleh dua. Yang pertama yaitu diterbitkan oleh pemerintah daerah dan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Teman-teman ketahui bahwasannya kita di Indonesia ini dibagi atas dua, yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga medis itu mencakup itu dokter, dokter gigi, dokter spesialis. Sedangkan untuk tenaga kesehatan itu bisa meliputi farmasi, apoteker, perawat, ahli gizi, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini waktu mereka melakukan praktek atau melakukan kegiatan pelayanan kesehatan, mereka harus memiliki yang namanya surat izin praktek. Ada itu surat izin praktek dokter, surat izin praktek apoteker, surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian atau tenaga vokasi farmasi, surat izin praktek tenaga ahli gizi, surat izin praktek perawat, surat izin praktek bidan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas tentang surat izin praktek itu secara keseluruhan, khususnya surat izin praktek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Nah, untuk peraturan terbaru ini mungkin hampir sama dengan peraturan-peraturan sebelum terbit tentang peraturan tentang kesehatan, namun sedikit ada perbedaan. Yang paling mencolok yaitu di sini peran organisasi profesi tidak begitu signifikan kembali terhadap kita sebagai tenaga kesehatan maupun tenaga medis dalam memperoleh surat izin praktek. Seperti yang saya jelaskan pada video saya sebelumnya, untuk perizinan sebelumnya kita tuh harus memerlukan rekomendasi dari organisasi profesi kita masing-masing. Namun yang terbaru sekarang kita tidak memerlukan rekomendasi dari organisasi keprofesian kita masing-masing. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu masa berlaku surat izin praktek. Nah, perlu digarisbawahi bahwasannya sekarang itu sudah terbit atau sudah ada yang namanya surat tanda registrasi. Jadi gini, kita sewaktu dinyatakan lulus sebagai baik itu tenaga medis, baik itu tenaga kesehatan, kita memiliki yang namanya surat tanda registrasi yang itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwasannya kita sudah diakui, sudah melakukan sumpah, baik kita sebagai dokter, kita sebagai dokter gigi, kita sebagai apoteker, kita sebagai tenaga vokasi farmasi, kita sebagai bidan, perawat, dan lain sebagainya, yang sah, yang diakui oleh negara. Dulu, surat tanda registrasi ini hanya berlaku 5 tahun. Namun sekarang, surat tanda registrasi ini sudah berlaku seumur hidup. Jadi kita tidak perlu lagi memperpanjang per 5 tahun surat tanda registrasi ini. Nah, waktu kita ingin melakukan praktek profesi, walaupun kita sudah memiliki surat tanda registrasi, saat kita akan melakukan profesi atau melakukan praktek keahlian kita, seperti saya melakukan praktek farmasi, saya tetap harus mengurus namanya surat izin praktek apoteker. Surat izin praktek apoteker ini berlaku hanya 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun sekali saya wajib memperpanjang surat izin praktek apoteker yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ini ada poin-poinnya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini sebagai teman-teman yang baru tamat atau teman-teman yang baru lulus selesaikan pendidikan setelah memiliki STR, itu nanti surat izin praktek apoteker atau surat izin prakteknya itu hanya berlaku 5 tahun. Persyaratannya itu tergantung dari pemerintah daerah sendiri, Dinas Kesehatan maupun DPMTSP. Itu biasanya hanya melampirkan
STR, menaikkan berkas-berkas pendukung, dan tentunya keterangan tempat kita bekerja. Dan selanjutnya, bila teman-teman di sini setelah tamat tidak berpraktek di bidang kesehatan, contoh teman-teman selesai pendidikan profesi apoteker, namun teman-teman bekerja bukan sebagai pelayanan, teman-teman bekerja mungkin di bagian hal lain yang tidak menyangkut tentang kefarmasian. Jadi teman-teman selama 5 tahun teman-teman tidak pernah berpraktek. Nah, di sini pada tahun 5 tahun kedua teman-teman ingin melakukan berpraktek, teman-teman harus mencantumkan yang namanya kecukupan kompetensi, teman-teman. Nanti kecukupan kompetensi ini bisa diurus melalui bisa itu profesi nanti sebagai pengantar maupun dinas kesehatan terkait, nanti ada formnya atau linknya di situ, teman-teman ya, untuk mengajukan kecukupan kompetensi yang biasa diperoleh untuk 5 tahun sekali. Nanti teman-teman yang sudah mendapatkan kecukupan kompetensi akan mendapatkan STR baru biasanya, bahwasanya kita menandakan sudah kecukupan kompetensi untuk mendapatkan atau untuk mengajukan surat izin praktek profesi. Namun teman-teman yang baru ini, yang pertama mendapatkan kelulusan itu sebagai surat tanda registrasi, bisa mendapatkan surat izin praktik itu selama 5 tahun. Nah, persyaratannya itu teman-teman, persyaratan hanya STR, baik seumur hidup atau yang berlaku, yang penting bis itu pengantar dari tempat kerja, dan mungkin berkas-berkas pendukung lainnya. Nah, untuk kita tenaga medis atau tenaga kesehatan itu biasanya kita diizinkan mendapatkan 3 tempat praktek. Tempat praktek yang pertama, tempat praktek yang kedua, dan tempat praktek yang ketiga. Kita akan membahas suatu kasus sebagai contoh yang real di lapangan, teman-teman ya. Di tahun pertama 2025 saya sebagai contoh, saya sudah tamat melakukan pendidikan sebagai profesi apoteker, namun saya mendapatkan pekerjaan di satu tempat. Saya mendapatkan pekerjaan di puskesmas A. Maka di tahun 2025 saya mengajukan izin mendapatkan surat izin praktek profesi apoteker di puskesmas A. Nah, untuk yang kedua, di tahun kedua, rupanya di tahun 2026 saya mendapatkan tempat praktek kedua, yaitu di klinik. Dan saya mengajukan surat izin praktek apoteker saya yang kedua. Apakah nanti masa berlakunya itu juga 5 tahun seperti surat izin praktek apoteker yang saya dapatkan di puskesmas yang berlaku 5 tahun setelah dari pertama tanggal terbit? Tidak, teman-teman ya. Jadi untuk SIP kedua dan SIP ketiga itu mengikuti masa berlaku dari SIP yang pertama. Contoh, pada 2025 ini saya telah mengurus surat izin praktek profesi apoteker saya di puskesmas itu berlaku sampai 2030. Di 2026 saya mendapatkan tempat praktek yang baru itu 2026, maka masa berlaku mengikuti SIP di yang pertama di puskesmas, yaitu berakhir pada tahun 2030. Dan saat ini saya mendapatkan lagi tempat praktek yang ketiga. Maka tempat praktek yang ketiga juga mengikuti masa berlaku dari tempat praktek saya pertama, yaitu berakhir pada 2030. Berarti bukan SIP kedua dan SIP ketiga bukan berarti harus berlaku selama 5 tahun, teman-teman ya. Tetap berlaku mengikuti pada SIP yang pertama. Nah, itu untuk permohonan baru, teman-teman. Itu untuk permohonan baru di tempat yang kita akan melakukan praktek atau kita mengajukan surat izin praktek profesi. Nah, gimana kalau kita melakukan perpanjangan? Nah, yang namanya perpanjangan, teman-teman ya, yang namanya melakukan perpanjangan surat izin praktek berarti kita sudah pernah melakukan praktek di tempat yang kita akan melakukan perpanjangan. Contoh, saya sudah membuat izin praktek profesi apoteker saya, SIPA saya itu dari 2020, maka berakhir di 2025. Nah, saya untuk mengajukan SIP
perpanjangan saya untuk tempat saya yang berpraktek tersebut, maka di 2025 ini akan berakhir di 2030. Inilah yang dinamakan dengan perpanjangan, karena sudah pernah melakukan tempat profesi yang pertama dan sudah berakhir masa prakteknya, maka saya akan melakukan yang namanya perpanjangan. Nah, di sini yang untuk persyaratan perpanjangan hampir sama dengan permohonan baru, cuman bedanya di sini teman-teman harus melampirkan yang namanya berkas atau pernyataan kecukupan SKP. Nah, di mana kita bisa mendapatkan kecukupan SKP? Ini mungkin yang sedang menjadi perbincangan atau menjadi perdebatan kita bersama, karena banyak perbedaan atau perdebatan antara kita sebagai pelaku dan antara mungkin penerbit perizinan atau mungkin dari pihak-pihak tertentu. Apakah orang yang melakukan perizinan baru apakah harus tetap melampirkan kecukupan SKP? Apakah yang melampirkan kecukupan SKP ini hanya yang untuk perpanjangan? Nah, sumber ini saya ambil dari official KTKI teman-teman, bahwasannya yang melampirkan bukti kecukupan SKP ini hanya yang hanya melakukan perpanjangan, bukan penerbitan SIP baru. Jadi yang seperti kasus yang saya ceritakan tadi, untuk kasus perpanjangan saya di tahun 2025 ke 2030, jadi saya wajib melampirkan yang namanya bukti kecukupan SKP. Nah, bukti kecukupan SKP ini seperti apa? Nanti teman-teman bisa search di Google, ketik kecukupan SKP. Nah, di sini teman-teman cuma memasukkan NIK teman-teman, maka di situ teman-teman bisa melihat bahwasannya kecukupan SKP teman-teman itu sudah cukup atau belum atau kurang. Kalau seandainya belum, maka di situ belum tercukupi. Seandainya sudah tercukupi, maka notifikasi akan tersebut atau tertulis tercukupi. Nanti kalau teman-teman sudah tercukupi, maka bisa lembaran bukti tercukupi SKP itu bisa di-print. Bisa di-print teman-teman ya, bisa di-print, sehingga itu bisa dilampirkan sebagai persyaratan untuk perpanjangan surat izin praktek. Nah, gimana cara kita memenuhi surat izin, memenuhi SKP 5 tahunan? Nah, itu untuk memenuhi SKP 5 tahunan nanti kita bahas di video-video berikutnya teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya hanya menegaskan bahwa kepada teman-teman semua bahwasannya sebagai tenaga kesehatan maupun tenaga medis, untuk permohonan SIP baru pertama itu teman-teman tidak perlu melampirkan bukti kecukupan SKP. Kalau teman-teman di sini sudah pernah berpraktek dan akan memperpanjang SIP teman-teman sebelumnya, nah di sini baru teman-teman harus melampirkan yang namanya bukti kecukupan SKP yang dikeluarkan dari sistem Satu Sehat. Oke teman-teman, dan perlu teman-teman garis bawahi, kita sebagai tenaga medis maupun tenaga kesehatan kita berhak mendapatkan 3 penerbitan SIP atau menerbitkan 3 tempat praktek. SIP pertama, SIP kedua, dan SIP ketiga. SIP pertama itu berlaku selama 5 tahun, SIP kedua dan SIP ketiga itu mengikuti dari masa berlaku SIP pertama. Sebagai contoh, SIP pertama itu dari 2025 berakhir ke 2030. Di SIP kedua itu mulai dari kita mendapatkan di 2026 akan berakhir juga di 2030, maka hanya memiliki masa berlaku 4 tahun. Dan di SIP ketiga kita mendapatkan di 2028 ini 2028 dan akan berakhir di 2030, maka masa berlaku SIP yang ketiga hanya 2 tahun. Nah, nanti begitu untuk kedepannya, seketika habis semua izin yang ketiga ini, maka teman-teman wajib melakukan perpanjangan SIP dan wajib menyantumkan yang namanya bukti kecukupan SIP yang dikeluarkan dari sistem Satu Sehat. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berharga buat teman-teman dan mudah-mudahan bisa teman-teman pakai dan jangan lagi bingung untuk melakukan pengurusan izin praktek profesi kita masing-masing. Oke, terima kasih. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat, salam apoteker hebat.